ketemu lagi dengan saya Nit B Project. Halo semuanya, sehat kan? Saya harap juga begitu. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu saya masih duduk di kelas 3 SMP. Sewaktu itu karena sudah menginjak di kelas 3, sekolahan saya mengadakan study tour ke Pulau Dewata, Bali. Sangat menyenangkan ternyata ya, bisa ke Bali bersama dengan teman-teman. Dulu kita berangkat ke Bali, kita berangkat bersama teman-teman dan juga guru pembimbing kita. Kita mulai berangkat dari sekolahan kita sekitar pukul 5 pagi. Kita berkumpul di sekolah sama teman dan guru pendamping kita. Di perjalanan kita sangat-sangat lancar. Kita saatnya menyeberang lewat laut. Kemudian bis kita naik ke dalam kapal untuk menyeberang menuju Pulau Dewata, Bali. Di dalam perjalanan, di dalam kapal itu kita bernyanyi, kita bercanda tawa bersama teman-teman dan guru pendamping kita. Kita sangat gembira sekali karena baru kali ini saya pribadi berkunjung ke Pulau Dewata, Bali. Kemudian perjalanan diberikan kelancaran hingga kita semua satu rombongan, semua kelas 3 SMP dan guru pendamping kita bersama teman-teman tiba dengan selamat di Pulau Dewata, Bali sekitar malam hari. Setelah tiba di Pulau Dewata di malam hari itu, kita bersama rombongan dan guru pendamping kita sebagian dipecah beberapa grup, beberapa rombongan menginap di sebuah hotel dan homestay. Satu kelas tempat saya, kita memilih untuk menginap di homestay karena kita merasa kalau di homestay seperti rumah kita sendiri, ada kamar, ada dapurnya, sangat indah. Lalu kita bersama rombongan, bersama teman-teman satu kelas dan guru pendamping kita tiba di homestay. Tapi guru pendamping kita lebih memilih menginap bersama teman-teman guru yang lain di sebuah hotel di depan homestay kita. Kemudian satu kelas saya dan teman-teman saya menginap di sebuah homestay di depan hotel tersebut. Waktu itu hari sudah menjelang malam. Kita bersih-bersih badan, mandi, cuci muka, dan kita juga waktu itu sedang sangat lapar. Kita berombongan bersama teman-teman membuat Indomie instan. Kemudian saya dan teman-teman saya membuat mie instan. Waktu itu kita buat mie rebus. Karena kita sedang asiknya membuat mie rebus, ternyata di depan kamar kita untuk beristirahat itu ada sebuah kamar kosong. Sebenarnya itu kamar kosong, tapi kita beranggapan kamar di depan kita itu bukan kamar kosong, masih ada penghuninya gitu. Setelah kita memasak bersama teman-teman, di dalam kamar itu ada sebuah lagu. Sampai kita menyantap makanan kita masih tetap
menyanyikan lagu tersebut bersama-sama teman-teman saya karena kita memang benar-benar menyukai lagu itu. Tapi kita semangat menyanyi lagu itu, lama-lama ternyata sudah larut malam, sudah masuk dini hari. Kemudian saya dan teman saya berganti kostum. Biasa kalau cewek pasti memakai daster. Oke, saya dan teman-teman saya akhirnya bersiap-siap untuk beristirahat dan keesokan harinya kita beraktivitas kembali. Waktu malamnya itu di dalam kamar itu ada sebuah jendela kaca yang sangat lumayan besar sih. Tiba-tiba saya ingin membuka kaca itu. Lalu malam-malam itu saya membuka kaca itu lebar-lebar. Setelah saya membuka lebar-lebar kaca jendela tersebut, tiba-tiba terdengar suara wanita. Dia memanggil nama teman saya. Nama teman saya itu Yuli. Suara wanita itu memanggil teman saya yang bernama Yuli itu. Yuli, Yuli, Yuli sampai berapa kali. Kemudian dari agak kencang sampai tidak terlalu kencang memanggil teman saya. Lalu teman saya yang bernama Yuli bertanya kepada saya, siapa ya malam-malam begini memanggil saya? Kalau teman-teman di depan hotel itu nggak mungkin, pasti mereka sudah istirahat. Siapa yang memanggil aku? Udahlah, abaikan aja. Saya bicara seperti itu kepada teman saya yang bernama Yuli. Lalu tiba-tiba selesai suara itu berhenti memanggil-manggil nama Yuli, di dalam kamar saya itu dan teman-teman saya itu terdapat sebuah kupu-kupu kecil. Tiba-tiba kupu-kupu itu masuk ke dalam kamar. Karena saya memang agak risih ada binatang di dalam kamar, ambil sebuah sapu kecil di dalam kamar itu untuk mengusir kupu-kupu tersebut. Akhirnya dengan usaha saya, kupu-kupu itu pun berhasil saya usir keluar. Tapi kupu-kupu itu karena kena sapu kecil saya, sabetan sapu kecil saya, dia jatuh ke lantai. Setelah kupu-kupu tersebut jatuh ke lantai, saya menyapunya dengan sapu kecil itu untuk saya bawa keluar kamar. Saya menutup kamar itu dan beristirahat bersama dengan teman-teman saya. Beberapa lama saya dan teman saya ingin sekali buang air kecil. Kemudian saya dan teman saya akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke toilet berdua saja. Toilet tersebut memang agak terpisah dari tempat kita beristirahat, paling belakang tempatnya. Kemudian saya dan teman saya akhirnya buang air kecil di toilet tersebut. Dalam perjalanan menuju ke toilet tersebut, saya dan teman saya melihat sebuah pohon diberi kain putih hitam putih seperti yang biasa ada di Pulau Bali. Lalu kain putih itu pun berkibar-kibar, padahal di pohon itu tidak ada angin, tapi kain putih itu berkibar-kibar. Akhirnya saya abaikan saja. Lalu saya kembali lagi ke kamar kita bersama teman saya itu. Kemudian kita beristirahat di kamar itu. Menjelang subuh, saya mendengar ada suara ketok pintu di
kamar saya. Padahal di kamar saya itu tidak ada siapapun juga selain kita. Lalu kita mencoba untuk tengok, ternyata setelah kita lihat di luar, yang ketok-ketok tadi tidak ada sama sekali. Wah, siapa nih yang mengketok kita subuh-subuh? Teman-teman yang lain tidak mungkin. Siapa ya? Wah, ternyata sangat menyeramkan ya. Lalu saya dan teman saya akhirnya merasa ketakutan. Siapa ini? Ketuk-ketuk, udah hampir mulai subuh nih. Kemudian ada suara-suara juga, suara-suara seorang wanita memanggil-manggil teman saya itu, Yuli, 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 seperti itu. Lalu saya dan teman saya saking merasa di situ memang tidak ada siapa-siapa selain kita bareng-bareng. Wah, jangan-jangan ini hantu. Kita udah tidak berpikir lama-lama, kita tidak membawa apa-apa, kita bergegas keluar dari kamar dan menuju ke depan homestay kita di sebuah hotel itu. Lalu setelah tiba di sebuah hotel itu, saya bertemu dengan guru pendamping kita dan saya menceritakan apa yang telah saya alami dan teman-teman yang alami. Kemudian guru itu pun mengajak kita untuk beristirahat bersama-sama di dalam satu kamar, yaitu rombongan teman-teman saya itu bersama guru pendamping saya. Karena memang benar-benar saya merasakan ketakutan dan teman-teman saya juga merasa takut. Akhirnya saya dan teman-teman saya tidur bareng-bareng bersama guru pendamping kita. Dia menemani saya dan teman-teman saya. Setelah saya dan teman-teman saya dan guru pendamping kita bisa tertidur nyenyak di dalam kamar hotel itu, saya kembali bangun di pagi hari bersama guru pendamping dan teman-teman saya. Setelah saya terbangun di pagi harinya, badan masih terasa lemas. Kita juga masih merasa cemas, merasa ketakutan karena barang-barang kita masih tertinggal di homestay depan hotel itu. Karena kita memang tidak membawa apa-apa, hanya membawa diri kita sendiri tanpa alas kaki juga. Lalu kita setelah mandi dan makan pagi bersama-sama teman-teman yang lain, akhirnya kita kembali ke homestay bersama guru pendamping. Setelah saya dan teman-teman saya dan guru pendamping kembali ke homestay untuk mengambil barang-barang kita, kemudian saya bertemu dengan seorang warga sekitar dan saya bertanya, apakah rumah ini sebenarnya ada penghuninya selain kita. Tapi orang tersebut berbicara kepada saya dan teman-teman saya juga bahwa rumah yang kita tinggali itu memang benar-benar kosong, tidak ada seorang lain pun selain kita. Wah, ternyata pemikiran semalam benar adanya. Ternyata ada lagu, ada suara wanita yang memanggil-manggil, ada kupu-kupu yang terbang. Wah, ternyata memang itu benar-benar sebuah hal yang menyeramkan, yaitu ya sebuah hal gaib ya, hantu lah ya, disebut hantu, penghuni dunia lain. Setelah orang tersebut menceritakan bahwa rumah itu memang benar-benar kosong, wah, hati saya dan teman-teman saya merasa sangat-sangat ketakutan. Kemudian saya bercerita juga kepada orang itu bahwa semalam memang saya tuh mendengarkan sebuah lagu di kamar kosong samping tempat kita beristirahat, dan melihat sebuah kain Bali hitam putih itu berkibar di sekitar pohon itu. Tapi keesokan harinya setelah saya melihat pohon itu, tidak ada kain putih yang hitam putih itu yang saya dan teman saya lihat. Hati saya benar-benar
deg-degan, ketakutan, benar-benar ketakutan. Ternyata benar, di rumah itu memang tidak ada siapapun juga. Di rumah itu dulu bekas seorang yang dia berkata penghuni sebelumnya pernah ada yang meninggal di situ. Saya dan teman-teman saya setelah mendengarkan cerita dari warga di samping universitas tersebut, dan saya dan teman-teman saya bergegas menuju ke hotel lagi dan bersiap-siap untuk menuju ke pantai Bali bersama teman-teman yang lain. Setelah tiba di pantai Bali, saya disuruh meminum air oleh guru pendamping saya dan warga di sekitar itu. Dia berbicara kepada saya dan teman-teman saya bahwa karena kita semalam sudah mengalami hal-hal yang agak menyeramkan atau diganggu suatu makhluk halus, kemudian saya dan teman-teman saya yang telah merasa terganggu dengan makhluk halus itu, kita meminum air putih tersebut yang sudah diberikan doa-doa. Akhirnya saya dan teman-teman saya meminum air putih itu dan kita kembali ke pantai bersama teman-teman dan guru pendamping kita. Lalu setelah hari menjelang sore kembali ke hotel, kita bersiap-siap untuk aktivitas kita keesokan harinya, yaitu melakukan kunjungan ke tempat-tempat wisata yang lain. Oke, inti cerita dari hari ini yaitu tentang sebuah makhluk halus di suatu tempat. Itu memang selalu ada, baik di rumah, di luar rumah pun pasti ada penjaganya. Jadi hati-hati setiap kita memasuki daerah, kita memasuki rumah yang baru, kita harus permisi dulu, karena pasti ada penunggunya, yaitu ya makhluk halus. Oke, sekian cerita dari saya, Nyit Nyit Big Project. Sampai ketemu di lain cerita.